lagi bersama saya Catur Wulandari dalam mata kuliah keterampilan berbicara dengan topik kali ini kongres, konferensi, dan simposium. Nah, dalam melaksanakan kongres, konferensi, dan simposium, ada beberapa unsur yang harus ada dalam pelaksanaannya. Yang pertama harus ada moderator, kemudian ada notulis, ada narasumber, dan ada peserta. Nah, masing-masing unsur ini memiliki tugasnya masing-masing. Yang pertama, tugas ketua diskusi atau moderator. Yang pertama tugasnya adalah menyampaikan masalah yang akan didiskusikan, kemudian menyampaikan tata tertib diskusi, memelihara ketertiban diskusi, memberi kesempatan kepada semua pembicara untuk berpartisipasi, mengatur jalannya diskusi, membuat rangkuman dan simpulan diskusi, mengumumkan hasil diskusi, dan menutup diskusi. Jadi peran moderator di sini adalah peran yang utama karena moderator ini mengatur jalannya diskusi. Selanjutnya tugas notulis. Nah, tugas notulis itu adalah mencatat tanya jawab peserta yang terjadi selama diskusi. Siapa yang bertanya, siapa yang menjawab atau menanggapi, siapa yang memberikan sanggahan. Jadi itu semuanya dicatat oleh notulis. Kemudian mencatat hal-hal khusus yang terjadi selama diskusi. Misalnya ketika diskusi terjadi ada ketidakcocokan atau perdebatan panjang terhadap satu solusi dan tidak semua pihak misalnya menyetujui, dan ini menjadi catatan hal khusus yang harus ditulis oleh notulis. Jadi semua kejadian yang terjadi saat diskusi berlangsung itu harus ditulis oleh notulis. Kemudian membuat catatan dan kesimpulan sementara yang nantinya akan dibacakan oleh moderator di akhir diskusi. Kemudian membuat laporan diskusi secara lengkap setelah diskusi berakhir. Kemudian di dalam diskusi yang berupa kongres, konferensi, dan simposium itu harus ada narasumber. Tugas narasumber yang pertama menyiapkan dan menguraikan bahan atau materi yang akan didiskusikan. Yang kedua menyampaikan materi yang telah disiapkan kepada peserta. Jadi tugas narasumber adalah menyiapkan dan menyampaikan materi kepada audiens. Selanjutnya yang tidak kalah penting itu adalah peserta. Jadi peserta ini harus ada di dalam kongres, konferensi, dan simposium. Tanpa adanya peserta maka diskusi ini tidak bisa dilaksanakan karena unsurnya tidak lengkap. Nah, yang pertama kita bahas tentang kongres. Kongres adalah pertemuan berkala di mana perwakilan dari organisasi politik, sosial, atau profesional mendiskusikan masalah dan membuat keputusan terkait kegiatan dan masalah yang terjadi di dalamnya. Yang sering terjadi secara rutin itu adalah kongres bahasa. Biasanya dilakukan pada saat perayaan Sumpah Pemuda atau peringatan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Nah, dalam kongres bahasa biasanya dibahas masalah-masalah terkait penggunaan bahasa Indonesia. Misalnya ada kosakata baru, maka pada saat kongres itu kosakata baru itu disosialisasikan kepada masyarakat. Selanjutnya, kongres diadakan dengan tujuan untuk menentukan pedoman, kebijakan, program, kegiatan, dan ada kalanya membentuk susunan kepengurusan baru dari kelompok atau organisasi penyelenggara kongres. Misalnya, kongres luar biasa Partai A, kongres luar biasa Partai B. Nah, pesertanya adalah anggota atau struktural dari partai tersebut. Jadi kongres bisa dilakukan oleh organisasi politik dan ini biasanya terjadi tahunan ya, setahun sekali mereka melakukan kongres atau pertemuan sesama anggota partai tertentu. Nah, selanjutnya ciri khas kongres.
Yang pertama diadakan oleh suatu perkumpulan yang terorganisasi secara internasional, regional, nasional, atau suatu masyarakat tertentu. Yang kedua, adanya suatu tujuan tertentu. Biasanya perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari sebuah organisasi, membentuk kepengurusan baru, membuat kebijakan, membuat program kerja, mengajukan rekomendasi dan resolusi. Selanjutnya, dalam kongres itu ada laporan pertanggungjawaban dari pengurus pusat di depan sidang pleno. Ini untuk kongres yang dilakukan oleh partai politik misalnya ya. Kemudian adanya pandangan-pandangan dari pengurus yang mewakili regional atau lokal terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus pusat. Dan yang terakhir, dibentuk komisi-komisi tertentu yang kemudian melaporkan hasilnya di depan sidang pleno. Kemudian diskusi pleno. Tadi kan ada membahas tentang sidang pleno. Nah, apa yang dimaksud dengan pleno atau diskusi pleno? Diskusi pleno adalah diskusi lanjut dari diskusi kelompok. Dalam diskusi pleno, setiap perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Dalam diskusi ini, setiap kelompok boleh memberikan sanggahan, masukan, dan pertanyaan untuk menemukan solusi atau hasil terbaik dari permasalahan yang dibahas pada saat kongres dilaksanakan. Nah, kemudian kita masuk ke diskusi yang selanjutnya, yaitu diskusi dalam bentuk konferensi. Konferensi adalah diskusi yang diselenggarakan oleh suatu badan atau organisasi yang membicarakan masalah-masalah aktual yang diikuti oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau pengetahuan terkait topik tersebut untuk membahas dan memperoleh informasi terbaru tentang topik tersebut. Kemudian konferensi bertujuan membicarakan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya sebagai proses evaluasi dan akan dihadapi oleh semua anggota. Selanjutnya, bentuk dan pelaksanaan konferensi. Yang pertama ada konferensi bisnis, yaitu pertemuan untuk membahas dan merencanakan masalah bisnis. Kemudian ada konferensi pers, yaitu suatu pengumuman untuk pers dengan diikuti sesi tanya jawab tentang hal yang diumumkan. Jadi ada juga konferensi KTT non-blok misalnya ya, yang dihadiri oleh perwakilan setiap negara yang ada di dunia, dan dalam pertemuannya itu akan membahas permasalahan yang dihadapi oleh anggota-anggota KTT non-blok. Nah, selanjutnya kita beralih kepada simposium. Simposium adalah bentuk diskusi yang diawali oleh serangkaian pidato pendek oleh 2-4 orang pakar yang menyampaikan gagasan atau pandangannya dari aspek-aspek yang berbeda dengan topik yang sama. Jadi, para pakar ini dari bidang yang berbeda tetapi membahas topik yang sama. Ya, misalnya tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini misalnya bahasan dari simposium yang diundang adalah pihak keamanan, kepolisian misalnya, kemudian ada juga dari dokter, kemudian dari perwakilan orang tua, psikolog misalnya. Nah, ini kan membahas satu topik yaitu tentang kenakalan remaja, tetapi pakar yang didatangkan itu berbeda bidangnya untuk membahas satu topik yang sama dari berbagai bidang. Nah, selanjutnya simposium merupakan rapat atau pertemuan yang di dalamnya berlangsung aktivitas pertukaran gagasan atau ide secara bebas dan bertanggung jawab. Artinya apa yang disampaikan itu ya memang benar seperti itu, tidak ada rekayasa. Dalam simposium ditampilkan beberapa pembicara yang mengemukakan hasil pemikiran, temuan, ataupun gagasan yang berbeda dari sebuah topik yang sama. Nah, selanjutnya simposium itu memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk menguraikan atau memaparkan berbagai aspek yang berbeda tentang suatu masalah atau topik tertentu dan membagikannya kepada pihak yang membutuhkan informasi, yaitu peserta. Jadi dalam simposium ini tujuan peserta yang ikut dalam simposium adalah untuk mencari informasi atau pengetahuan. Nah, ciri-ciri simposium yang pertama menampilkan beberapa ahli dari bidang berbeda yang akan membahas satu topik.
memiliki moderator sebagai pemimpin acara, melibatkan peran peserta dan penyanggah, memiliki seorang pembahas utama atau juru bicara. Jadi ini hal-hal yang terkait dengan simposium. Selanjutnya, langkah-langkah simposium. Yang pertama, moderator membuka acara, kemudian moderator memperkenalkan para pembicara yang melakukan pidato pendek, kemudian para pembicara menyampaikan pidato pendek dalam 5-15 menit, penyanggah menyampaikan sanggahannya terkait pidato yang dibawakan atau menyempurnakan pidato tersebut, pembicara menjawab segala pertanyaan dan sanggahan. Jadi dalam hal ini memang pembicara harus siap, benar-benar paham, benar-benar menguasai topik yang akan dibahas berdasarkan bidang keilmuannya. Nah, selanjutnya, jika terjadi penyimpangan topik pembicaraan, moderator harus meluruskan kembali. Jadi dalam hal ini moderator pun harus mengetahui topik yang dibahas pada saat simposium, sehingga kalau ada penyimpangan dia akan tahu. Kalau dia tidak menguasai materi, dia tidak akan tahu bahwa apa yang dibicarakan atau disampaikan oleh narasumber itu ternyata bukan topik yang dibahas pada hari itu. Nah, selanjutnya, peserta diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada pembicara. Jika waktu sudah habis, diskusi dianggap sudah selesai, karena ini bukan mencari kesepakatan atau solusi, tetapi hanya memberikan informasi. Kemudian moderator mengakhiri acara dengan membuat kesimpulan sementara, dan tim perumus mengadakan pertemuan skala kecil untuk membahas dan mencetak hasilnya lalu dibagikan kepada peserta. Nah, ini simposium. Selanjutnya, masalah yang dibahas dalam simposium memiliki ruang lingkup yang lebih luas yang mencakup berbagai bidang ilmu, sehingga memang dibahas atau dikaji oleh para pakar dari berbagai ilmu. Kalau misalnya topiknya itu khusus, misalnya tentang bahasa atau tentang kosakata baru, kan tidak bisa dibahas oleh banyak pakar. Yang bisa membahas hanyalah pakar bahasa. Tapi kalau untuk misalnya kenakalan remaja tadi, itu bisa dibahas dari berbagai aspek. Nah, kemudian dalam simposium tidak menghasilkan suatu keputusan, tapi hanya untuk mendapatkan perbandingan tentang suatu masalah. Jadi hanya sebagai informasi, sebagai pengetahuan dari peserta, dan bisa menjadi sumber referensi bagi peserta. Baiklah saudara-saudara sekalian, demikianlah topik kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Terima kasih.